Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para sepuh, para gus yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah berupa kesehatan jasmani maupun rohani, sehingganya kita dapat melaksanakan ibadah puasa kita dengan khidmat, dengan penuh kegembiraan, bro, semangat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah melaksanakan sholat tarawih, kita bisa melaksanakan pengajian yakni tentang pengkajian kitab Arba'in Nawawi yang nanti akan disampaikan oleh Kiai Abdul Majid Ma'ruf selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah tentang pertolongan dan perlindungan Allah dan juga hadis tentang malu adalah sebagian dari iman. Mudah-mudahan nanti apa yang akan disampaikan oleh beliau tentang hadis Kanjeng Nabi, kita bisa mendapatkan pemahaman kembali, bersyukur kita bisa mengamalkan apa yang nanti akan disampaikan oleh beliau. Amin. Amin. Untuk kemudian langsung saja kita awali sholawat beserta salam, tetap tercurahkan kepada Ridwan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita kelak sebagai umatnya diakui sebagai yaumil kiamah, diakui sebagai umatnya. Amin amin. Kemudian langsung saja kita awali acara ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dalam forum ini mendapatkan keberkahan dan kelancaran dan juga kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Biridhoillahi taala wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Acara selanjutnya yakni kajian kitab Arba'in Nawawi terkait hadis ke-19 dan ke-20, yakni pertolongan dan perlindungan Allah, juga malu adalah sebagian dari iman, kepada Kiai Abdul Majid Ma'ruf selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Wai Panji, padanya waktu dan tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah Arba'in Nawawi ala alihi wa dzurriyyatihi wa tabi'in syekhina syekhina berarti jamin syekhina tetap pada kejati akhirnya wa aminatina wa sidatina wa muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadits Tasi'ah Asyarah. Adapun malam ini membahas tentang hadis dari kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ke-19. An Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. An Abdul Abbas dan riwayatake saking Abdul Abbas rupane Abdullah bin Abbas. Syekh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Radhiyallahu muga-muga ridhone sapa Allah Gusti Allah taala alaihi wa sapa Allah anhuma saking Abdullah bin Abbas. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu ana sapa ingsun Ibnu Abbas iku falfan Nabi tetap ing dalem bumi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga nambahi rahmat takdim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi kanjeng Nabi wa alihi lan keluarga kanjeng Nabi wasallam. Yauman ing dalem siji dina. Faqala moko dawuh sapa kanjeng Nabi. Ya gulam. Bocah cilik. Ini teman setune ingsun. Iku alimka. Mulang sapa ingsun ing sira kalimatin ing pira-pira kalimat. Rupane piwulang mau ihfadillah. Ihfad. Ngreksa sapa sira Allah ing Gusti Allah. Ya yahfad kama bakal ngreksa sapa Allah ing sira. Ihfad. Ngreksa sapa sira ing Allah ya tajid humo bakal nemu sapa sira ing Allah mujahaka ing ngarep sira. Idza sa'alta ing dalem nalikane takon sapa sira ya fas'al moko takon sapa sira Allah ing Gusti Allah. Wa idza sta'anta lan ing dalem nalikane njaluk tulung sapa sira ya fasta'in moko njaluk pitulung sapa sira billahi lawan Allah. Wa lam lan weruh sapa sira anna ummatan lawit stama'at lamun kumpul sapa umat ala ayang pakuka ing atase yen to paring sapa umat ing sira kemanfaatan sapa umat ing sira bisain kelawan suci-suci ya lam yang pakuka moko ora bakal manfaati sapa umat ing sira illa bisain angin kelawan suci-suci kot kata bahu kang teman-teman bos mesti ake sapa Allah Gusti Allah laka maring sira. Wa ini stama'u lan nalikane kumpul sapa umat Allah ayadulu ka ing atase yen to bahayani sapa umat ing sira bisain kelawan suci-suci ya lam yadulu kamu kok ora bakal bahayani sapa umat ing sira illa bisain angin kelawan suci-suci kot kata bahu kang teman-teman wis mesthekake sapa Allah ing umat ing syai sapa Allah Gusti Allah alaika ing atas sira. Rufi'at wis den angkat apa al-aqlam pira-pira pulpen wajafat lan wis garing apa as-suhuf pira-pira lembaran. Rawahu riwayat ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Wa qala lan dawuh sapa At-Tirmidzi hadisun utawi hadis iku hasan hadis kang bagus sahih tur kang sahih. Wa fi riwayatin lan ing dalam riwayat kang weneh ghairi Tirmidzi sakliyane hadis kang den riwayatake Imam Tirmidzi ifat utawi dawuh ifat jogo sapa sira Allah ing Gusti Allah ya tajiku moko bakal sapa sira ing Allah amamaka ing ngarep sira. Ta'arruf lan merdi-merdi sapa sira ilallahi maring Gusti Allah fi raha'i ing dalem nalikane kepenak yo yakrika moko bakal namu bakal ngerteni sapa Allah ing sira bisat dadi ing dalem tingkah kangelan
Wa lam lan perwa sapa sira an nama temen setuhune perkara ahto akan kang luput apa mak ing sira ya iku yakun ana sapa sira iku liyu si bakal kok ngenani apa mak ing sira ngono kuwi ora wa malan perkara aso bakal kang ngenani apa mak ing sira iku ora ana apa mak iku liyu ki akan iku kok luput apa mak ing sira ngono kuwi ora wa lam lan weruh sapa sira anan nasra temen sepune iku ma'asabiri nesatane wong kang sabar wa annal farha lan temen setuhune wong setune bebungah iku ma'al karbi sartane kesusahan wa anna ma'al usri lan temen setune sartane kangelan iku yusra ana kegampangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-19 ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang waktu itu Ibnu Abbas masih Abdullah bin Abbas itu masih kecil, maka Rasulullah dawuhnya pakai ya gulam. Dan posisi Abdullah bin Abbas itu di belakang Rasulullah dengan naik kendaraan Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah mengajarkan beberapa kalimat terhadap Abdullah bin Abbas. Dalam bahasa inni u'allimuka kalimatin. Yang diajarkan adalah ihfadzillah, yahfadzka. Rasulullah mengatakan, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Bahasa ihfadzillah ini kan ketika kita hanya memahami sebuah arti tanpa memahami makna yang dikehendaki, ini akan rusak. Ini biasa digunakan oleh orang-orang yang memahami sebuah hadis atau sebuah Al-Quran itu hanya dengan daya pikir mereka tanpa adanya pembelajaran dari seorang guru. Makanya sering terjadi salah paham. Ya ihfadzillah, mana mungkin kita bisa menjaga Allah? Wong kita yang selalu dijaga oleh Allah, kok kita menjaga Allah? Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita ini ingin dijaga oleh Allah, ingin diselamatkan oleh Allah di dunia wal akhirah, ya ihfadzillah, jaga kepercayaan Allah. Allah memerintahkan kita bentuk kewajiban, Allah melarang kita dari kemaksiatan, dan Allah tidak memerintahkan kita atas perkara yang tidak diridhoi Allah. Jaga itu. Bukan kok kita menjaga Allah. Ketika kita menjaga Allah, sapa sira, sapa ingsun, tidak mungkin. Jadi kita menjaga diri kita dari perbuatan yang wajib harus kita lakukan, dan sesuatu yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan, dan kita tidak melakukan sesuatu sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, itu kita tinggalkan. Itu kita menjaga. Bahasa menjaga Allah sebenarnya bukan menjaga Allah, tapi kita melakukan perintah-perintah Allah supaya Allah menjaga kita, bukan kita menjaga Allah. Nah, kalau hanya difahami lafadznya, apalagi ketika kita memahami ihfadzillah, tajidhu tujahaka, jagalah Allah,
maka kamu akan menemukan Allah di depan. Bagaimana kita bisa menemukan Allah, bisa melihat Allah di depan kita? Tidak. Bukan yang seperti itu yang dikehendaki. Kalau yang dikehendaki seperti itu, masya Allah. Ya, terima kasih. Ternyata makrifat mudah itu kan man arofa nafsahu faqad arofa arofa. Barang siapa yang tahu mengetahui siapa dirinya, sesungguhnya dia itu tahu siapa Allah. Kalau dilihat dari makna ini kan berarti kita harus menyadari, kita harus mengetahui bahwasanya diri kita adalah seorang hamba, seorang yang hanya bisa meminta, seorang yang hamba yang tidak mampu melakukan apa-apa kecuali dari sesuatu yang diberikan oleh Allah. Makanya kadang-kadang ketika kita melihat kawan-kawan kita yang sudah sengsara hidupnya, apalagi ketika melihat seperti kita di kampung, apalagi bulan puasa ini di tempat kami musim panen padi, sudah hidupnya sengsara, larat, malah gak puasa karena mengejar sedikit ekonomi yang dianggapnya mereka bisa mencukupi kehidupan mereka, bisa mencukupi kebutuhan mereka, dan bisa menyenangkan keluarga mereka itu dengan hasil yang sampai puasa mereka tinggalkan. Masya Allah. Seperti di sini terjadi bahasa kami manol. Manol itu mengambil padi, padi yang sudah ada di karung-karung itu dari sawah diangkat atau diusung ke rumah yang punya padi. Satu karung bisa mencapai 10.000. Nah, kawan-kawan yang kerja di situ itu bisa nyampe 10 karung. Berarti kalau 10 karung itu 100.000. Operasional paling 20 sampai 30.000. Jadi hasil bersih 70.000. Tapi puasa ditinggalkan. Mereka menganggap 70.000 itu akan lebih membahagiakan keluarga mereka dibanding ketika mereka puasa dan tidak dapat hasil 70.000. Ini kan masya Allah. Masya Allah, ini fenomena benar-benar terjadi. Padahal ketika ifadillah yafatka, ini banyak sekali ajaran-ajaran para ulama-ulama kita terdahulu, para masyayikh kita terdahulu, bahkan Mbah Yai Mahrus, Al-Makhfur lah Mbah Yai Mahrus, itu pernah menyampaikan langsung saya dari cucunya semalam itu Agus Abdul Qadir Ridwan Rampung di Lampung Selatan itu salah satunya beliau mengatakan begini. Ini termasuk ifadullah yahfad. Jadi tugasnya santri ini ngaji. Tugasnya santri itu ngaji. Ketika santri ngaji kok enggak bisa makan, Mbak Mahrus itu dawuh begini. Lek santri kok mulang ngaji kok gak iso mangan ketok kuping. Itu dawuh Mbah Yai Mahrus. Ketika santri di rumah ngaji kok ndak bisa makan, potong telinga saya. Ini dawuh Mbah Mahrus. Jadi ini kan termasuk ifadillah yahfatka. Dan ketika ifadillah tajidhu tujahaka ini, ya kita harus memahami kita adalah makhluk yang dicipta oleh Allah, yang dicukupi oleh Allah, yang diberi sehat oleh Allah, yang diberi sakit oleh Allah. Kita mati pun Allah yang menghendaki, kita dikubur, dihadapkan pada alam barzah, dan kita dihadapkan kemudian di
alam akhirat itu juga dengan Allah. Kita mau masuk neraka itu Allah yang memasukkan, kita mau masuk surga itu Allah yang memasukkan. Nah ini ketika kita paham itu, maka sebenarnya kita akan memahami siapa diri kita. Kita kadang-kadang kan nggak terima dengan itu. Seolah-olah kita makhluk, tapi kita mampu untuk tidak dengan Allah. Kadang-kadang seperti itu. Contoh musim panen ini. Musim panen ini banyak petani-petani ini yang panennya melimpah, bahkan ketika dihitung secara syar'i lebih dari nisab. Tapi mereka tidak mau mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena mereka memahami bahwasanya seolah-olah hasil panen mereka itu mutlak dari apa yang mereka kerjakan. Bukan dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi panen, sampai-sampai saya pernah menggambarkan kepada para petani-petani supaya mereka mau zakat. Sebenarnya ketika sampai menanam satu butir, dari satu butir tumbuh beberapa batang, dari batang ini mengeluarkan beberapa padi. Di setiap padi dari setiap batang Allah menitipkan 10% buah di situ untuk orang lain. Nah, ini kadang-kadang kita memahami, orang-orang kawan-kawan kita memahami bahwasanya ini hasil kerja kita. Ini hasil kerja kita. Berarti kita berhak mutlak. Kok dadak kon zakat, barang kan kepenak sing gak nandut. Seperti ini. Jadi wa idza sa'alta fas'alillah. Ini juga fenomena. Ketika kamu tidak bertanya, maka tanyalah kepada Allah. Piye carane takon karo Gusti Allah. Nah, ini yang sering disalahgunakan juga orang-orang yang senang kembali ke Al-Quran, kembali ke Al-Quran. Kembali ke Al-Quran memang pernah pergi dari Al-Quran. Apa-apa harus kembali Al-Quran. Ketika dalam Al-Quran tidak ada, maka tidak boleh. Ketika dalam Al-Quran itu seperti ini, maka harus seperti ini. Nah ini kan, kalau menurut saya, ketika segala sesuatu permasalahan yang kita hadapi, ini selalu kita kembalikan kepada Al-Quran. Lek cara kula iki wong sombong. Ini orang sombong, orang yang tidak memahami bahwa dirinya adalah orang bodoh. Kita sendiri, saya sendiri orang bodoh. Bukti kebodohan kita, masya Allah, ketika kita memahami dari Al-Quran, ketika kita semua harus kembali kepada Al-Quran, udahlah kita kembali kepada surat nomor 2, yaitu Al-Baqarah. Di situ kita sudah dibodohkan oleh Allah. Ada di situ ayat pertama menyebutkan alif lam mim. Ngono ya jenek sing engkel. Ayat pertama bukan alif lam mim, bismillah, iku lek Fatihah dul. Itu kalau Fatihah iya, bismillah itu ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Tapi kalau Al-Baqarah ayat pertamanya adalah alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Wallahu ya'lamu bimuradi. Nah, ini ketika kita koreksi, ketika kita coba memahami alif lam mim, coba. Kok alif lam mim maknanya wallahu ya'lamu bimuradi? Hanya Allah yang mengetahui maknanya. Terus apakah Rasulullah tidak tahu makna alif lam mim? Kalau Rasulullah tidak tahu makna alif lam mim, kenapa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi yang Nabi sendiri tidak paham terhadap wahyu tersebut? Kan aneh. Oh, berarti Nabi paham. Kalau Nabi paham, berarti maknanya enggak wallahu ya'lamu bimuradi. Berarti harusnya wallahu wa rasulahu ya'lamani bimuradi. Tapi ternyata tidak. Nah, berarti di sini kita itu sudah dibodohkan.
oleh Allah sudah dibodoh. Kono kok titik arep balik ning Al-Qur'an, titik arep balik Al-Qur'an. Oke lah kalau orang yang masya Allah orang sing alim Al-Qur'an, alim balaghah, praktek yo jos, hadis hafal pirang-pirang beserta sanadnya. Tidak hanya hafal dari hadis, dari terjemahnya saja. Ketika wong sing walim tenan ya monggo kembali kepada Al-Qur'an. Tapi dari awal kalau kita benar ada jelas bodoh kok mau kembali Al-Qur'an. Terus bagaimana caranya orang bodoh untuk bertanya kepada Allah? Ya ketika kita tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada orang yang lebih tahu. Quran ini benar. Ketika kita tidak mengetahui, maka tanyalah kepada orang yang lebih tahu. Siapa yang lebih tahu? Ulama. Ulama yang tahu terhadap hukum-hukum Islam. Ini kan ketika idza sa'alta fas'alillah. Ketika kamu mau bertanya, bertanyalah kepada Allah. Ini kita diperintahkan untuk memahami diri kita. Siapa diri kita? Yaitu tadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita supaya memahami siapa diri kita sesungguhnya ketika kita ingin mengetahui Allah. Itu pun bukan wujuduhu. Wujudnya Allah itu tidak bisa diangan-angan. Kemudian kok harus muncul di depan wajah kita. Iya. Terus wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu meminta pertolongan kepada Allah, maka ketika kamu mau minta pertolongan, maka minta tolonglah kepada Allah. Ini bisa dimaknani memang langsung kepada Allah dan bisa dimaknani kepada sesuatu yang diutus oleh Allah untuk menolong kita. Contoh, ketika kita dalam kesusahan, ketika kita hidup dalam kemelaratan, ketika kita hidup dalam belenggu kemiskinan, ketika kok pengen kaya, minta tolong sama Allah. Jangan lantas menjauh koyok tukang manol mau. Jelas hidupnya sudah melarat, harus ngadepi lebaran, tidak punya uang. Akhirnya kerja meninggalkan puasa. Ini berarti kita itu dalam keadaan susah, kita dalam keadaan kepayahan, kita minta tolong bukan kepada Allah. Justru kita lari kepada Allah. Ya mestinya piye? Usaha-usaha, tapi ibadah kepada Allah jangan dilupakan. Sebab tidak akan pernah terjadi sebuah ibadah yang diterima oleh Allah dalam kemaksiatan, enggak mungkin. Kayak wong poso secara syariat, enggak sholat itu kan enggak batalkan puasa, enggak ada batalnya puasa kok meninggalkan sholat. Tapi secara kefahaman dari diterimanya puasa, salah satunya adalah kita harus menghindar dari kemaksiatan. Berarti lek wong poso gak sholat, sah posone munggo syariat, tapi tidak diterima oleh Allah. Atau sebaliknya, kita sholat tapi tidak puasa. Sholat kita juga dalam kemaksiatan. Nah kalau sholat kita dalam kemaksiatan, berarti sholat kita tidak dianggap. Karena inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah sedangkan kita dalam keadaan Allahu Akbar, sholat dalam keadaan tidak puasa, berarti kita sholat dalam keadaan fahsya' wal munkar. Kan? Kita sta'anta fasta'in billah. Minta tolongnya kepada Allah. Kalau hal yang seperti itu. Tapi jangan lantas sing penting awe dhewe poso, sholat kemudian tidak bekerja.
yojo. Itu makom kita adalah makom kasar, bukan makom tajrid. Kalau seperti Gus Fahrudin umpama makomnya makom tajrid rasanya nyambut gawe ya bangga di duit oke. Tapi kalau kita tidak bekerja mau dapat uang dari mana? Karena makom kita makom kasar. Makomnya makom kerja. Ketika kita ingin dapat duit ya harus kerja. Jadi, nah ini apakah tidak lari dari idza sta'anta fasta'in billah? Mau bekerja itu juga Allah yang menghendaki, mendapatkan rezeki dari bekerja itu juga Allah yang menghendaki, mendapatkan rezeki dari sesuatu yang lain juga itu dari Allah. Tidak mesti orang bekerja itu mendapatkan hasil, tidak mesti. Tapi Allah akan selalu memberi kepada makhluknya dari jalan yang lain. Mulanya jangan gesah ketika hasil dari kerja kita itu tidak maksimal atau kita bekerja sering gagal panen, bangkrut dan lain sebagainya. Jangan sampai kita putus asa untuk mencari apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu kasbul kerja. Karena makom kita makom kasar. Kecuali makomnya makom tajrid. Malah makom tajrid itu kalau ditinggal bekerja malah nggak tempatnya. Ayo besok kayak itu. Terus kenapa harus demikian? Wa'lam annal ummata lam istama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah sesungguhnya ketika ada umat berkumpul untuk memberi kemanfaatan kepada kalian, sesungguhnya mereka itu tidak akan bisa memberi kemanfaatan kecuali sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan ketika ada umat yang wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Dan ketika ada umat yang berkumpul untuk melemahkanmu atau memberi sesuatu bahaya terhadap dirimu dengan sesuatu, sesungguhnya mereka tidak bisa memberikan bahaya sedikit pun kecuali sesuatu bahaya itu telah ditetapkan oleh Allah. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Telah diangkat pena dan telah kering lembaran. Ini maksudnya takdir itu sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya wong NU kan biasa ketika usia kandungan seorang istri itu 3 kali 40 atau 40 kali 3 hari itu bacakan Al-Quran supaya apa? Ya, anak-anak kita itu mendapatkan berkah dari Al-Quran, dibacakan surat Yasin agak beda di wong NU. Karena sing duwe Yasin itu wong NU. Wong NU kan duwe Yasin. Karena wong NU senenge yasinan. Anaknya di dalam kandungan masih umur 40 kali 3 hari atau 120 hari bareng dengan nakburo dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu tabarukan wa tafahulan dengan Al-Quran supaya anak itu menjadi anak yang berkah dan saleh. Eta menampu. Waktunya masih panjang. Jadi ketika bisa 20-an. Nah ini juga menjadi fenomena dalam pemahaman masyarakat awam. Maksud dari warufi'atil aqlam wa jafatis suhuf ini seolah-olah takdir itu tidak bisa berubah. Terus lantas bagaimana dengan adanya hadis Nabi yang mengatakan as-shadaqah bid'atun minal bala,
Apakah bala atau musibah itu yang telah disiapkan oleh Allah kepada kita itu mesti terjadi kepada kita? Itu ternyata ada hadis Nabi yang mengatakan as-shadaqatu dabun minal bala. Sedekah itu bisa mencegah dari bala. Ini sebenarnya bukan merubah takdir. Dalam kitab apa itu saya lupa pernah membaca. Kitab apa ya? Lupa. Itu ngeten. Jadi Allah itu sudah menyiapkan takdir itu bermacam-macam. Jadi contoh ketika Allah mentakdirkan kita celaka hari ini, kita mau pergi umpama seperti saya mau ke Kalianda, dan Allah mentakdirkan saya nanti di perjalanan menuju Kalianda itu terkena musibah, ban meledos atau kehabisan bensin dan lain sebagainya, lek tabrakan aku mau terlalu berat. Tapi sebelum saya berangkat ke Kalianda, itu kok saya sodakoh. Sodakoh saya ini pun tertakdirnya Allah. Dan Nabi Muhammad mengatakan as-sodakotu dakun minal bala. Berarti Allah itu menghendaki sodakoh saya ini yang menghindarkan dari musibah yang diciptakan oleh Allah. Tapi Allah juga menyiapkan takdir ketika saya tidak sodakoh, maka saya akan celaka. Nah kebetulan saya mendapat hidayah dari Allah, saya sodakoh, akhirnya saya terhindar dari sebuah bala. Ini ada sebuah kisah cerita yang menceritakan tentang orang yang pekerjaannya mengambil anak burung dengan induk burung. Ada suatu saat ada seseorang yang pekerjaannya mencari burung, kemudian dia mengetahui di sebuah pohon itu ada sarang burung dan di situ sudah ada telurnya sudah menetas. Kemudian orang itu memanjat dan sampailah pada sarang burung tersebut dan kaki anak burung di situ diikat dengan pohon supaya nanti nggak terbang. Karena ketika diambil hari itu tidak mungkin karena masih terlalu kecil. Tapi kalau diambil besok-besok takutnya terbang. Makanya diikatlah kakinya di sebuah pohon. Kemudian orang itu pulang. Dan pada waktu yang diperkirakan burung itu sudah bisa terbang, orang itu datang lagi ke pohon itu. Di tengah perjalanan, orang itu ketemu dengan orang yang sangat tua renta dan dia belum makan selama 2 hari. Ngomong sama orang yang pekerjaannya pengambil burung itu, ngomong, anak muda, saya belum makan 2 hari, apakah kamu membawa makanan? Kalau kamu membawa makanan, tolong berikan saya sebagian dari makanan yang engkau bawa. Orang ini langsung mengeluarkan, iya saya mengeluarkan, saya membawa makanan sedikit. Jadi ambillah makanan itu, lalu di bahasanya Jawa itu diparo, ya, dipecah, dibagi menjadi 2. Yang satu diberikan kepada orang yang meminta, yang katanya belum makan 2 hari itu tadi. Yang satu itu dipotong lagi, yang 1/4 diberikan kepada orang yang belum makan supaya dimakan waktu itu, dan yang setengah tadi supaya menjadi bekal, dan yang 1/4 ini dimakan oleh orang yang pengambil burung. Nah sebelumnya ini ternyata induk burung ini tahu kalau anaknya mau diambil oleh orang pengambil burung ini, lapor kepada malaikat. Ini saya minta pertanggungjawaban, pokoknya selamatkan anak saya. Nah, akhirnya malaikat datang sowan kepada Allah. Allah berkata, wis udah itu selamat. Orang yang akan ngambil burung itu nanti kalau manjat pohon itu jatuh. Nanti sampai tengah-tengah jatuh, dia celaka. Nah, akhirnya setelah proses makan dan yang separuh bekalnya orang yang ngambil burung diberikan kepada orang yang minta tadi, berangkatlah dia.
sampailah kepada pohon yang ia tuju, yang di situ ada sarangnya tadi. Kemudian dia manjat. Nah, induk dari induk burung ini wah ngoceh-ngoceh, ciwi santai. Karena apa? Dia mendapatkan kabar dari malaikat bahwasanya orang itu nanti tidak akan bisa mengambil anak burung karena sampai tengah-tengah ditakdirkan jatuh oleh Allah. Nah, ternyata manjat-manjat kok semakin dekat, dan sampailah kepada sarang burung. Akhirnya anak burung itu diambil dan ditaruh di wadah yang ia bawa, dan dia turun sampai ke tanah selamat. Nah, akhirnya induk burung ini tadi kan, malaikat kok ngapusi. Ada malaikat kok bohong. Tidak. Terus kemudian malaikat ngomong, iya, tadinya Allah sudah mentakdirkan seperti itu. Nah, kenapa orang itu selamat? Dia tanya kepada Allah, kenapa ya Allah orang itu yang ambil anak burung itu kok selamat? Apa kata Allah? Karena dia di perjalanan tadi mengeluarkan sedekah untuk orang lain. Makanya hadis Nabi yang mengatakan as-shadaqatu tabun minal balak itu seperti itu. Itu bukan kok berarti lepas dari takdir Allah, bukan. Tapi orang itu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah, dia bisa berbuat baik yang rupanya sedekah. Maka sedekah di sini juga takdir Allah yang bisa menyelamatkan dia sampai kepada tujuannya. Ini banyak sekali sebenarnya ketika kita mengatakan masalah takdir, baik yang mubrom atau yang mu'allaq, itu banyak sekali. Tapi ya makanya ketika saya kumpul dengan kawan-kawan yang biasa baru-baru sholat, baru-baru tobat lah ya bahasanya, baru-baru tobat, itu kan biasanya masih semangat dan pemikirannya masih ganas. Ketika dia seolah-olah tobat dari apa yang menjadi kebiasaan kemaksiatan dia, terus dia tobat seolah-olah dia itu sudah ampuh, seolah-olah sakti, seolah-olah wis apik dhewe sak dunya. Seolah-olah udah baik sendiri sak dunya terus apik dhewe. Sehingga orang-orang yang seperti ini biasanya menghukumi orang yang belum tobat ini orang yang sangat salah. Jadi terus akhirnya mereka membenci, aku pokoknya karo kowe wong ora gelem salat, wong ora gelem puasa. Sebenarnya bukan seperti itu. Jangan seperti itu, jangan memvonis yang tajam atau vonis yang menyakitkan. Jangan. Justru seharusnya kita harus kasihan. Kasihannya bagaimana? Kita alhamdulillah hari ini bisa puasa, alhamdulillah hari ini bisa sholat, alhamdulillah hari ini kita bisa tenang. Tadi kita bisa berbuka puasa bersama keluarga, terus habis itu kita bisa sholat isya dan tarawih. Seharusnya kita harus matur nuwun dan kasihan kepada kawan-kawan kita yang belum mendapatkan hidayah dan maunah dari Allah, sehingga mereka belum bisa sholat, belum bisa melakukan puasa. Ini sekedar dari yang 19. Kalau yang dari selain At-Tirmidzi itu ringkasannya sebenarnya sama. Ini kembali kepada masalah ketakwaan. Beribadah tajidhu amamaka ta'arraf ilallahi firraqa yakrifka. Tadi keterangannya sebenarnya sudah ada dari keterangan saya di awal. Maksudnya begini, ketika kamu itu senang, maka kamu tingkatkan syukur kamu itu kepada Allah. Ketika kamu senang dan maka ketika seperti itu maka Allah akan mengetahui diri kamu ketika kamu dalam kesulitan. Artinya Allah akan memberi pertolongan, Allah akan memberi jalan keluar dari apa yang menjadi permasalahan-permasalahan kita. Sebenarnya sama. Wa'lam annama akhta'aka yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Sebenarnya yang
harusnya terjadi pada diri kamu pasti akan terjadi. Dan sesuatu yang tidak akan terjadi dengan kamu, maka tidak akan pernah terjadi. Ini kan kembali kepada takdir tadi. Sama. Terus, wa'lam annan nasra ma'as sabar. Ini sabar di sini maknanya luar biasa. Sabar ini genah melebihi takwa. Karena sabar itu selain takwa juga ada termasuk mu'amilus shalihat. Selain takwa ada amilus shalihat. Sabar kok dimaknai takwa bagaimana? Ya kita sabar dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Itu kan takwa. Dan kita bisa menjaga diri kita dengan kesabaran dari Allah, itu amilus shalihat. Jadi sabar itu di situ menyimpan makna takwa dan amilus shalihat. Wa annal faraho ma'al kurbi wa anna ma'al usri yusra. Ini setiap kesenangan pasti akan ada kesusahan, dan setiap kesulitan ini apakah ada kegampangan, maksudnya ini supaya kita tidak keluar dari apa yang diajarkan oleh Allah. Allah itu memberikan ujian, pasti Allah itu memberikan suatu masalah atau ujian bagi hambanya, pasti Allah memberi jalan keluarnya. Nah, makanya ketika kita paham tentang masalah ilmu din atau ilmu syar'i, atau kita memahami ilmu-ilmu Allah, maka ya kita tidak akan mudah lari dari apa yang dikehendaki oleh Allah. Ketika kita susah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Dan ketika kita senang, maka kita akan berpikir, jangan terlalu senang karena pasti ada kesusahan di situ. Sekilas. Terus al-hadisul isrun, hadis yang ke-20. An Abi Mas'ud Uqbah bin Umar Amrin al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwah al-ula idza lam tastaqi fasna ma syi'ta. Di dalam tastaqi, dalam nalikane ora isin sapa sira ya pasna napa agawe sapa sira mak ing perkara syi'ta kang karep sapa sira. Ini maknahu idza aradta fi syai'in fa in kana mimma la tastahi ma fala min fi'lihi min Allah wa minan nasi jawab alhu wa illa Allah. Artinya ketika kamu melakukan sesuatu kok tidak malu terhadap Allah, ya lakukanlah sesuka hatimu. Ini bukan berarti memperbolehkan perkara yang haram, tidak. Tapi ini adalah ketika kamu mau tidak malu melakukan sesuatu, maka lakukanlah apa yang kau kehendaki. Ini maksudnya pada sesuatu yang amrun ibahah, sesuatu yang hanya diperbolehkan. Karena jelas Rasulullah tidak pernah memerintahkan, walaupun dengan sindiran atau apa-apa, pernah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama, tidak mungkin. Jadi mesti kita diperintah melakukan sesuatu yang paling rendah ya mubah, seperti makan, lek izin karo Gusti Allah, mangono saakeh-akeh senengmu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila terdapat banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami akhiri.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Abdul Majid Ma'ruf atas penyampaian hadis ke-19 dan ke-20. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkait inti, saya akan menjelaskan kembali singkat terkait hadis ke-19 tadi. Intinya kita sebagai hamba selayaknya melaksanakan bahasa tadi nggih, ihfadillah tajidhu, atau ihfadillah yahfadkan. Itu berarti menjaga atas hak-haknya Allah. Haknya Allah berarti di sini tadi anta'budallah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ngoten nggih Gus nggih. Laksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seyogyanya sebagai hamba itu melaksanakan hal itu. Itu untuk terkait hadis 19. Pangapunten Gus, cuma kemudian ketika tadi ada yang panjenengan jelaskan terkait dengan puasa, terus kemudian tidak sholat, terus kemudian sholat tadi tidak puasa. Nah, apakah ini memang sholat dan puasa ini ada keterkaitan sendiri atau bukankah sholat dan puasa ini termasuk ibadah yang sendiri-sendiri? Nah, nanti ketika kok sudah puasa terus kemudian tidak melaksanakan sholat, apakah itu sholatnya tidak diterima atau bagaimana? Terus mau dijelaskan kembali. Ya, syarat dari diterimanya puasa itu, sahnya tetap sah. Okay? Puasa tidak sholat tetap sah. Karena tidak ada sesuatu yang membatalkan puasa adalah meninggalkan sholat, itu enggak. Cuman di dalam syarat diterimanya puasa itu salah satunya adalah supaya menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Karena itu nggih. Contohnya ya rasan-rasan, terus gibah, kadzib, bisa membatalkan, bisa tidak diterimanya puasa. Maksudnya tidak diterimanya puasa itu puasanya tetap sah, tidak qadha, tapi fadlun akhar atau pahala atau bahasanya upah dari Allah tidak ada di sini. Nah, itu sama dengan sholat. Salah satunya syarat diterimanya sholat itu kan juga dalam keadaan tidak maksiat. Nah, ketika berarti sholat itu dalam maksiat, ini kok contohnya inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kok sholat dalam keadaan fahsya atau sholat dalam keadaan munkar, kan positif tidak diterima sholatnya. Lek saya enggak sah. Yang penting tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat sah. Wong khusyuk itu khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat, tapi khusyuk itu syarat diterimanya sholat. Berarti ketika kita tidak khusyuk saja tidak diterima sholatnya, apalagi dalam kondisi maksiat. Jadi kondisi kita dalam sholat itulah yang menyebabkan tidak diterimanya sah. Bukan tidak sah, bukan. Makanya ini ibadah yang ibadah sendiri-sendiri, tapi tetap bisa kesemuanya ada keterkaitan loh. Semua ibadah itu ada keterkaitannya. Terima kasih atas penjelasan. Jadi intinya antara sholat dan puasa ini untuk kesahan
untuk masalah fikih insya Allah tetap sah nggih. Untuk masalah fadilah atau mungkin bisa dikatakan pahalanya mungkin itu yang bisa menyebabkan berkurangnya. Berarti contoh seumpama seperti halnya sholat menggunakan pakaian yang hasil curian ataupun menggosok ya. Jadi namanya amrun kharij ngoten nggih. Amrun kharij. Jadi sesuatu yang di luar itu cuman bisa mempengaruhi ibadah itu sendiri. Terus ini mboten enten pertanyaan dari para kira-kira orang mudeng paling ya. Mulane kalau nanti kalau sing maca bulat. Kemudian niki kalau biar ada obrolan lagi Gus. Tadi kan ada dalam hadis ke-19 itu pada lafaz idza sa'alta fas'alillah. Nah, pada lafaz idza sa'alta fas'alillah itu ketika kamu hendak meminta maka mintalah terhadap Allah. Nah, kemudian seumpama seperti ini Gus. Jadi seumpama ada seseorang yang sedang merasa kesulitan dalam artian mungkin dia butuh bantuan dari orang lain untuk menyampaikan kebutuhannya itu sendiri. Nah, akan tetapi seorang tersebut ini tidak menggantungkan hatinya kepada Allah. Ini bagaimana Gus cara mensikapi hal-hal yang seperti ini? Menanggulanginya seperti apa? Ingatan. Makanya tadi di dalam permasalahan idza sa'alta fas'alillah ini saya menyinggung sedikit masalah ada tajrid, ya, ada makom tajrid dan ada makom kasab. Ya. Ketika makomnya tajrid, seorang ulama besar makomnya tajrid, tidak perlu sambat kali menungso, kan nggak terjadi. Nggak perlu sambat karo menungso, sambat karo Gusti Allah mawon. Ya, seperti ngakeh-ngakehne sholawat baik sugih kubile pirang-pirang kan ngoten. Nggih. Makomnya tajrid. Lah kita kalau kita makomnya makom kasab, ya mesti ada keluh kesah kita dengan manusia karena makom kita kasab. Dan setiap kasab itu pasti berhubungan dengan manusia. Nah, ketika makomnya makom kasab, kita minta pertolongan kepada manusia, itu bukan berarti kita harus meninggalkan ketergantungan kita kepada Allah, tapi oleh utangan baik itu bentuk pertolongan dari Allah. Betul. Jadi orang duwe apa-apa, terus kemudian kita menghutang sesuatu kepada orang dan kebetulan orang itu ada dan diberikan kepada kita untuk kita hutang. Itu kan sudah dari Allah. Nah, kalau kita lupa bahwasanya itu sebenarnya adalah kehendak dari Allah, itu yang namanya lari kepada Allah, lari dari Allah. Lari dari Allah. Tapi bukan berarti lari dari Allah itu musyrik berat. Musyrik ya walaupun ada asghar, tapi itu belum masuk kategori pada musyrik asghar. Kecuali mereka sudah hilang sama sekali. Maksudnya hilang, Allahnya hilang sama sekali dari hatinya. Itu kalau menurut kami ya asghar masuk. Jadi intinya ketika seorang tersebut walaupun membutuhkan bantuan orang lain, tetap harus menggantungkan dirinya kepada Allah, bahwasanya semua yang diberikan lewat saudaranya atau lewat tetangganya itu adalah termasuk pertolongan dari Allah. Oke. Ya contoh ngeten. Contoh umpama kita tenggelam di sebuah sungai terseret oleh terseret oleh air. Kemudian kebetulan ada
sebatang apa ada enten oyot sing lawen ning kali, kemudian kita apa namanya geraya apa jenenge nggih, mengambil akar tadi dan kita bisa naik, kita bisa selamat dari apa namanya dari air tersebut, dari tenggelam tersebut. Ini kan berkat adanya akar. Tapi kita tidak boleh langsung tanpa Allah hanya akar, itu tidak boleh. Yo, wasilahnya akar. Tapi hakikatnya Allah. Yang penting ijene Allah ya ora masalah. Dalam hati masih ada Allah. Ketika kita mengatakan bagaimanapun, ketika dalam hati kita masih adalah haula wala quwata illa billah, kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, saya kira tidak musyrik. Ya seperti itu mengatakan bahwa aku mumet lek gak ngombe bodrek gak mari. Nggih. Nah, itu kan menghilangkan Allah seolah-olah. Nggih. Tapi Dengan ketika keyakinan. dalam hati kita ada la haula wala quwata illa billah dan masih menancap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika yang seperti mesti hakikatnya itu kan berwasilah. Ora ditegasne mesti ngono. Itu hanya wasilah, hakikatnya panggah Gusti Allah kan ngoten. Tidak ada bahasa cara kula kok lari dari Allah dan kecuali memang wis blas. Biasanya wong sing blas krono kulino gak tau eling Gusti Allah. Bayi salat wis gak eling salat, bayi poso gak Ramadan gak eling lagi bulan Ramadan panggah gak poso, bayi salat yo panggah gak tahu salat, itu bisa. Lupa dengan Allah bisa. Ning lek cek gelem poso, cek gelem salat, insyaallah gak bakal lali. Jadi intinya semua apa yang kita lakukan, kemudian baik itu kenikmatan, baik pun itu apa tadi kebahayaan, semua adalah atas bikhalqillah ngoten nggih, atas ciptaannya Allah ngoten. Atas fi'lullah. Nggih. Sebenarnya ketika hakikat ya seperti itu. Nggih. Sampai-sampai kan ngeten, rezeki yang halal itu dari Allah. Dan rezeki yang haram itu juga dari Allah. Kan ngoten toh hakikatnya. Nggih. Nah, cuman ya untuk apa ta'aduban seperti Allah sendiri mengajarkan dalam Al-Qur'an, ketika itu baik maka kembalikanlah kepada Allah, ketika itu suatu kejelekan maka kembalikanlah kepada diri sendiri. Itu unsurnya hanya ta'aduban. Unsurnya hanya ta'aduban. Kalau hakikat ya semua tetap dari Allah. Tersuun atas penjelasannya dari Kiai Abdul Majid Maruf. Sebentar dicek lagi, sama tahu ada pertanyaan Gus. Jadi nggak ada pertanyaan, jadi kita agak sharing sedikit. Sepertinya nggak ada nih Gus, nggak ada pertanyaan. Intinya mohon pripun Gus. Jadi kita ambil kesimpulan dari ya hadis yang ke-19, intinya ya kita harus melakukan apa yang diperintahkan Allah itu dengan hati, dengan hati. Karena bahasa infak itu mesti hati, mesti hati. Jadi jangan hanya kita itu melakukan ibadah itu hanya bil arkannya saja, tapi tasdikun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa afalu bil arkan, dalam babakan keimanan itu semuanya wajib. Dan artinya melakukan segala sesuatu itu harus benar-benar didasari dengan hati, bukan hanya karena untuk supaya kita terlepas dari tanggung jawab saja, bukan. Malah kita harus melakukan ibadah, sholat, puasa dan sebagainya itu kebutuhan kita untuk bisa mendekat kepada Allah. Maka dengan cara kita menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah, kita itu kan salah satu rukun iman ya, terima dengan takdir itu harus salah satu rukun iman, dengan kesabaran. Sabar di sini tadi saya
garis bawahi, sabar di sini bukan hanya dari makna sabar saja, tapi ada takwa dan amilus sholihat. Itu makna sabar, itu pasti ada takwa dan amilus sholihat. Dan jangan sampai wala ta'i asimurabilah mungkin, karena setiap kesulitan yang diberikan kepada Allah kepada kita oleh Allah, itu sebenarnya Allah memberi jalan keluar kepada kita. Tinggal kita mendekat kepada yang memberi atau tidak. Nah, kita gak mendekat kepada yang memberi, ya bagaimana kita mau tahu jalan keluarnya? Terus untuk yang hadis ke-20 itu ya sifat malu, itu ya harus kita bisa menempatkan malu kita seperti apa. Malu kita seperti apa. Jangan untuk beribadah kita malu, untuk di lain ibadah kita tidak punya malu. Di situ contoh kecil, gak enek sholat tarawih, gak enek imame isin, akhirnya gak tarawih. Itu saya bukan malu, bukan tawadhu. Kalau kita mampu. Cuman ketika masih ada yang lebih mumpuni, ya kita punya rasa malu lah kalau kita itu derajatnya di bawahnya, ya biar yang lebih tahu mengimami. Tapi kalau kita diminta, jangan sampai mengelak. Mungkin hanya itu. Oke, terima kasih banyak atas penjelasan yang disampaikan oleh Kiai Abdul Majid Ma'ruf. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah, bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu saja yang bisa kita bahas dalam forum ini. Saya sebagai host, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian kata kurang ada yang tidak berkenan, yang mungkin itu menyinggung hati dan lain sebagainya. Saya kepada Allah juga mohon ampun yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada pengurus FSPP Provinsi Lampung yang telah melaksanakan forum pengajian ini. Mudah-mudahan forum tersebut mendapatkan keberkahan, juga kelanggengan, dan sukses dalam melaksanakan apa visi dan misinya. Terima kasih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allah.